Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin ta'alum wa ta'alim wal ifadah wal istifadah wal tamasuki bi kitabillah sunnat rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Shalawat bil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lisati wassalamu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir ada masalah yang penting masalah turu'ul mane' zawalul mane'. Datangnya halangan dan perginya halangan. Tak ulangi lagi biar nyambung. Datangnya halangan itu orang dalam keadaan suci ternyata kemudian haid, perempuan suci haid belum sholat. Lah kapan dikatakan wajib qadha? Wajib sholatnya itu dilaksanakan ketika mencukupi untuk takbiratul ihram. Niki penting. Nggih. Kok wis adzan ngono, adzan maghrib nggih, adzan maghrib terus dene apa haid? Dia haid. Selamat pas adzan aku haidku mau. Ini kalau cukup buat takbir Allahu Akbar maka tetap wajib qadha. Itu kalau dia asalnya suci datang halangan. Kebalikannya dia asalnya halangan kemudian suci. Nah ini biqadri dengan kadar cukup waktu untuk menjalankan sholat. Diingat-ingat. Oh misalnya sucinya maghrib meh isya. Lah ini cukup ndak digunakan untuk sholat 3 rakaat maghrib. Misal nggih ben gampang, isyae 6:30 misale ben gampang. 6:30 kurang 3 menit. Kira-kira 3 menit nggo sholat maghrib cukup toh ora? Cukup, berarti wajib qadha. Kalau berhentinya di waktu yang bisa dijamak, misalnya isya meh subuh mandek, maka maghribnya juga ikut diqodoi.
asar meh maghrib mandek. Meh maghrib nggih. Meh maghrib mandek. Duh, meh maghrib mandek iki kurang 4 menit maghrib, cukup gue sholat asar, cukup. Maka asarnya wajib, duhurnya juga wajib. Kenapa? Karena bisa ketarik. Duhur itu bisa dijamak bersama asar, maghrib itu bisa dijamak bersama isya. Roto-roto sing gak paham yo mak dikodoi asare tok, dikodoi isae tok. Niki penting. Nek gak ngono kok ning akhirat ditakoni kok. Nggih niki syariat nggih fikih niki fikih syariat maksudnya nggih niku ketentuannya. Pun melanjut masalahnya. Sekarang masalah qada'us shalah. Yajibu qada'us shalawat. Wajib mengqada' salat 5 waktu. Wajib al-maktubah. Idza fatat mutlakon, ketika meninggalkan. Mutlakon itu secara mutlak tanpa alasan apapun, pokoknya gak sembayang ya wajib qada. Ustadz aku entuk hidayah like kok misale ono itu hidayah like 50 tahun baru kebuka atine gelem sembayang. Berarti wajib kodok sing wingi-wingi. Nggih, secara syariat. Tata nek ngono aku ora sida sembayang kok misale do. Kok ora sida sembayang. Lah terus piye saat usiaku 50 ra tau sembayang lagi ape sembayang saiki. Nggih pun jenengan salat timbang yo bersyukur itu hidayah gitu. Dan terus sembayang sing wingi dikodoi. Piro tat? Ya karek ngitung nggih. Gak nutut saat urusane Gusti Allah. Pokoknya mari sembahyang maghrib yang ngadeg mari usolli fardhul maghribi. Ustaz, wis gak usah mbek salat sunah gak usah. Ustaz aku mari maghrib ku salat ba'diyah maghrib. Kok salat ngene keselen. Ndak usah sibuk dengan salat sunnah. Fokus saja dengan kodok-kodokmu. Jadi kalau ketemu orang kok suwi gak sembayang, gak tahu sembayang dan hidayah sembayang, maka ndak usah sholat qobliyah ba'diyah, sholat ora usah wis. Pokoknya nono waktu kodoi, nono waktu kodoi, nono waktu kodoi. Nyicil. Cara Jawane ngono sholat sunnah nggih. Nek kodok kan wajib, gitu. Jadi yo nyicil nganggur. Aku pe tahajud ora usah kodok ae. Tangi jam 3 usolli sunat tahajud ora usah usolli qada isa nggo kapan yo mbah pokoke jere Pak Ustaz kon ngodoi nggih kok nganti usolli fardhul maghribi usolli fardhu subuhi ngoten. Tidak harus di waktunya, niki yang perlu digarisbawahi. Ustaz berarti sekarang ini saya boleh qada duhur? Boleh. Saya habis maghrib boleh qada asar? Boleh. Habis maghrib boleh qada subuh? Boleh. Kodok tidak harus ditentukan tanggal dan harinya. Nggih niki sering wis gak usah mikir jenengan iku wis malaikat sing ngencep-ncepo malaikat. Berarti tak cateti Ustaz. Ora usah, mboten usah dicateti nggih. Nek dekne entuk hidayah usia 50 tahun ya jelas akeh kurangi timbang ya wis pokoke sembayang ngono ana waktu qodoi ana waktu qodoi. Masalah genep ora nutut ora waktune urusane Gusti Allah. Gusti Allah pun semar ya Allah hambaku iki lho entuk hidayah usia 50 tahun sembayang ternyata lagi 2 tahun dikodoi wis meninggal. Kan ada niatan di hatinya. Tapi nek alah Ustadz kemeruh ngono ku ora wajib misale ora wajib ya wis mbah pokoke rasa tak kodoi kok ya wis ya berarti ya urusane dhewe ya engko wis urusane mbek Gusti Allah urusan. Artinya napa namanya hutang itu tetap harus dibayar. Salat itu hutang. Gak sholat itu berarti kan kewajiban rukun Islam niku lho nggih. Jenenge wajib iku berarti kudu dilakoni. Nek gak dilakoni berarti hitungane utang. Jenenge utang gak iso astagfirullahaladzim lunas salate gak iso Pak. Gak saged. Enak tenan itu saged. Nek iki berlaku logikane. Kalau ini bisa, maka orang itu pasti gak sholat. Kok piturut tak istighfar. Mari.
Subuh gak sembayang, duhur gak sembayang, asar gak sembayang, maghrib gak sembayang, isya gak sembayang. Apa turu? Ke dino iki sembayang ora. Nah terus astagfirullahaladzim beres. Misalnya kok sholat itu bisa diselesaikan dengan istighfar, maka orang tidak akan banyak yang tidak akan sholat. Dosa istighfar ge apa? Buat keteledoran kita, buat menyepelekan kita, buat itu mau loh, buat ketidaktaatan kita. Tapi ini sholatnya tetap sholat. Ngoten nggih. Niki perlu ono tanglet usia swidak wonten real niki. Tapi rahasia daerah Lacari mriku. Jadi gak tau sembayang. Aneh, Jumatan sembayang. Tapi nek 5 waktu ora sembayang, ya mesuwur tangga-tanggane sembayang kok Jumatan tok mbek riyo. Jumatan ambek riyo. Selain niku ora sembayang. Terus lagi itu hidayah dilalai umroh, balik umroh iku langsung kebuka atine mbok piye sembayang takok wis sepuh. Ngene terus pundi? Nggih, jenengan qodoi Mbah. Nggih, sebenarnya cara menyampaikan sebenarnya. Kalau ini kan pengajian umum ya tak sampaikan secara tegas. Nggih, real. Tapi kalau jenengan ditanglet ojo diwedeni. Ana wong swidak taun aku, kasep wis gak usah, wis soro awakmu. Jangan ya dilun-lun. Oh gak apa-apa, wis pokoke qodoi wae. Jenengan ana waktu qodoi, ana iki qodoi. Kok nek gak lunas piye? Urusane Gusti Allah. Sing maringi kesehatan Gusti Allah, sing menjabut nyawa ya Gusti Allah. Logikane durung lunas kok dijabut mbek Gusti Allah nyawane. Lah ya berarti dihitung beres mbek Gusti Allah kan ngono. Logikane kan ngoten. Kan sing jabut nyawa Gusti Allah. Gitu. Lah kita kan berusaha nyicil. Tunggale kita punya hutang kok berusaha nyicil. Kemudian sing disauri iki wis gak usah. Lah kan urusane Dik nih. Lah kalau Gusti Allah kita nyicil salat gak tutut. Ya wis. Kan urusannya Gusti Allah. Nggih, pun. Niku tapi yo terus wis sembayangku sombene nek tuwek tak tobat sing nome pas nom-nomane iku sombene iya nek tuwek nek gak sampai tuwek wassalam pun nggih. Makanya sampai ancamannya ngeten, barang siapa meninggalkan sholat sekali saja, ini syariat nggih fikih, barang siapa meninggalkan sholat sekali saja padha mek nitepo jenenge ning neraka nek ora ana niatan ngondoki. Nek ana wonten niatan ngondoki, barang siapa meninggalkan sholat sekali diperintahno sholat, hei ayo sembayang, moh gak penting misalnya, oke siji. Terus maghrib misalnya, isya diperintah mana? Isya, hei sembayang isya, kandhane aku moh gak penting. Loro. Subuh, ayo 3 ya. Subuh, ayo sembayang, hei sembayang. Emoh aku ki gak butuh sembayang. Maka boleh, tapi ojo dilakoni. Boleh, langsung juga pedang, langsung pateni. Boleh. Kenapa? Karena nek diterus-terus dosane tambah akeh. Boleh, tapi yo wonten. Kok jare Pak Ustadz oleh di dalam kitab tuh haladamuha, darahnya halal. Tujuannya supaya tidak jadi panutan yang lainnya, tidak menyebarkan kejelekannya dan tidak memperbanyak dosanya. Jadi umpama dekne mati ngono hisabe cuman ninggalno salat telu. Tapi nek dijarno dekne ninggalno salat, tapi kan kok kemungkinan untuk hidayah. Kita menghukuminya dengan dohir. Nggih. Masalah dohire ngono, gak ngerti kok hidayah kan urusannya Gusti Allah. Tapi sepindah malih boten nangsal dilakoni, nggih. Itu hanya ibarat kalau orang iki wis nemen dosane ngono ae, wis nemen ngono ae, nggih. Pun. Lajeng sawaung kanat bi udrin atau tanpa udur. Wajib mengkodok salat secara mutlak, baik itu udur ataupun tidak udur. Udur contohnya apa kathah, nggih. Ngantenan misalnya saya kan wae ngantenan besar nggih diriasi mulai mari subuh sampai asar dure misale udur Ustaz ya wis kodok mboten napa-napa nggih. Tanpa udur yo gak sembayang. Tanpa udur yo cangkuran ono lali udur nggih, lali udur iki gak sembayang duh yo lali iku niki
ini udur. Ini gak udur, ya biasa cangkruan sampai nabrak-nabrak sembayang. Ini gak sembayang. Iya kok ae lah, kok ae mari dhuwur kok ae tak dadono jembe isan. Niki tanpa udur. Wajib mengkodoi nggih, wajib mengkodoi. As-shalawatul fa'ita bighair udrin ini. Kalau tanpa udur, yajibu qada'uha alal for. Wajib mengkodoi segera. Misalnya apa, nonton TV, nonton bal-balan. Oh iya, nonton bal-balan. Gak iso udur ya, gak iso, mboten sakit udur. Delok bal-balan Argentina musuh Indonesia misalnya. Setate misal pingirane bengi napa bengi nggih delok nggih. Nggih. Misale setate mlebu stadion niku sadurunge maghrib. Sadurunge maghrib mlebu stadione. Metune jam 11 bengi misale. Maghribe piye? Udur saat nonton bola kok. Gak ono nonton bola kok udur. Ora ono. Nganten berarti gak udur saat. Nganten itu kan nikah. Dia ikramud dhaif, tunggale tandur piring. Masuk udur. Karnaval. Karnaval, tutuk karnaval tutuk di piring. Karnaval ndak nek nganten iya, karnaval ndak. Kalau nganten iya, karena apa? Ikramud dhaif, memuliakan tamu. Monggo, nggih monggo dadi napa niki? Terima tamune niki lho, nggih. Atau nganteni, masuk udur itu. Tapi kalau nonton bola tidak masuk udur. Tak contoni nonton bola. Atau wingi wis korban etet-etet daging misale sadurunge dhuwur sampai asar. Sampai asar. Iki gak sembayang. Kok usah iki penting kok daging ndang didum. Misal, hanya misal. Muga ora ono, nggih. Sampai gak sembayang. Eling nek durung sembayang. Tapi sampai nabrak gak sembayang sampai adzan asar. Misal. Nah, ini berarti tanpa udur. Dosa. Wajib kodoknya segera. Adzan asar. Sembayang asar dulu apa kodok dulu? Jawabannya kodok dulu. Kalau asar dulu dosa dene. Loh, berarti nggak sah. Cuman dapat dosa karena tidak menyegerakan. Ustaz, asare jamaah. Tapi awakmu dikodok deh. Duwe kodok dur. Ono udur gak udur. Yo sengaja gek mau lho etet-etet daging lek bar saiki aku pe asar sik engko lek dhuwur. Tetep duhur dulu. Ketinggalan jamaah, masih ono jamaah liyane kok. Golek jamaah. Nek meksa melok jamaah, maka kita dapat ganjaran jamaah, tapi juga dapat dosa mengakhirkan, menyepelekan apa? Menyegerakan sholat tadi. Bisa dipahami nggih? Jadi ganjaran jamaah entuk 17. Entuk 17. Tapi awakmu ya entuk dosa. Entuk dosa karena menyepelekan kata segera. Karena kamu ndak udur tadi. Kamu tanpa udur meninggalkannya. Ngoten. Ini perlu dipahami. Penting. Kadang bingung. Ya kodoke kok sik sembayang iki sik. Lho ndak. Nggih, fauron, segera. Dititu segera. Ustaz nek koyok mau Ustaz, ana wong entuk hidayah umur 50 tahun Ustaz. Entuk hidayah. Kan wingi-wingi ku berarti gak ana udur. Masuk ada udur ndak? Sing wingi-wingi niku kan 50 tahun. 50 tahun ya tengok-tengok adzan ya tengok-tengok nang Madawasi tok masjid misale. Ini masuk udur atau ndak? Sebenarnya tidak masuk udur. Gak masuk udur ini. Karena udur itu jahil, bodoh, itu yang di pedalaman. Saya sering menyampaikan di pedalaman Rian Jaya, pedalaman Kalimantan tidak ada ustadz, tidak ada ilmu nyampe di sana, tidak ada majelis taklim, tidak ada orang yang menyampaikan ilmu di sana, tidak ada sarana untuk mendapatkan ilmu. Itu satu. Jadi jahil. Kono wong alasannya kayak gak ngerti kok ora ono hukume, tak kandhani wong bodoh iku enak ora ono hukume, ya ora dosa aku gak ngerti kok. Nek iki dibenarkan, maka orang males ngaji. Kayak gak ngaji, nek ngaji tambah ngerti. Nek tambah ngerti kok aku tambah kakean dosa. Sehingga salah pemahaman selama ini di masyarakat. Oh, wong gak ngerti kok ora ono hukume, bodoh kok. Ora ono ngerti. Ya, ini kalau dibenarkan, maka orang banyak yang tidak mau belajar. Kenapa? Kok nek belajar ngerti kakean dosa. Kenapa ki? Kan ngerti. Akhirnya gak gelem ngaji wong, gak gelem ngaji.
gak kalau ngaji. Nah, itu sehingga yang dimaksud bodoh, jahil, gak ngerti rano hukume itu adalah orang-orang yang ada di pedalaman. Nggih, wes. Sama orang yang salamatul khawas, maksudnya gak iso ndelok, maksud apa iki? Napa niki? Buta, gak bisa mendengar, lumpuh, itu masuk. Itu masuk kategori udzur. Misalnya dia selama 40 tahun kok tidak bisa mendapatkan ilmu, masuk itu. Oke, pun kembali. Kalau dalam keadaan normal, maka sebenarnya tidak udzur. Harusnya saya pernah tanya guru saya, harusnya semua waktunya digunakan untuk mengkodok sholatnya. Jadi mergawe jam berapa? Jam 7 sampai jam 5 misalnya 4, misalnya jam itu mergawe jam 4 mulai langsung wudu, saados wudu di masjid langsung sembahyang kodok. Kok salah madeg nih? Harusnya karena segera menyegerakan. Tapi nek koyok ngono kok kelihatan berat Islam itu. Kecuali nek kodok siji ninggalo siji loro telu ngono. Ini gak 50 tahun itu berarti kodoknya 40 tahun. Maksudnya katakan 10 tahun lagi balik ya. Berarti usia 11 sampai 50 itu 40 tahun. Iki nek di model kayak ngono iso dadi wabot wong-wong. Sehingga kaidahnya adalah gunakan waktumu untuk sholat, abaikan sholat sunnah, utamakan sholat kodok. Saged dipahami nggih? Sing diutang-utang koyo ngono wis gak usah salat sunah. Kodhoki wae. Kok iso ta? Dan jenengan debat koyo piye sik tetep kalah wong iku sunah iki wajib kok. Iku sunah. Kok bela-belani ba'diyah, qobliyah, sholli qobliyatul maghrib, gak usah sholli fardhu subuhi qodaan. Kayak kapan? Boh. Ngenteni maghrib kodok subuh. Ngenteni maghrib kodok subuh. Nggih. Pun niku penting. Niki sehingga ampun niki pokoknya langsung ditasarufkan waktu ini digunakan untuk menyicil hutang-hutang, gak usah dihitungi, mboten usah dihitungi. Saya tak hitungi saat ben gak rugi nggih monggo. Cuman ndak usah dihitungi. Sampai kapan Ustaz? Sampai nek memang ini ya, tapi nek kebangetan 40 tahun lah ya akeh. Sampai ada sesuatu yang menghalangi diri kita. Sampai gerah, sampai loro, sampai meninggal, sampai apa? Jika memang terlalu banyak, mending kaken ngodoi timbang kurang kodoi. Sehingga saya sering nih poso sunah ngoten niku kados Arafah wingi niku tak niati kodok. Posoku genep-genep wingi, tapi tak niati kodok. Kodok Ramadan plus Arafah. Loh, awakmu diutang? Ndak. Lah kok kodok? Mbok menawa ana sing ngrasai. Mending kaken nyaur timbang kurang nyaur. Logikane kan ngoten. Nek kaken nyaur iku niki diwarai guru saya. Niati kodok. Wong lanang-lanang meskipun gak haid, puasa Senin Kamis niati kodok. Engko kaken yo wis urusane Gusti Allah. Nek kaken ada yang mengatakan kalau ternyata kok kodoknya lebih bagus. Ki ana poso Ramadane sing 1 hari sing dekne ku kaken maksiat. Misale pambo pas blonjo ning mall mbok akeh wong wedoke misale wong lanang akhirnya toleh misale. Iki ternyata kodoknya lebih bagus. Maka ini digunakan untuk pengganti. Iku. Begitu juga sholat maghrib. Jenengan sholat maghrib. Terus ada orang, aku baturi sembahyang maghrib, ya yuk sholat maghrib lagi. Itu lebih bagus. Misalnya, didelok malaikat, itu luwih apik sholatnya. Maka yang diterima yang itu. Jadi, tidak usah khawatir rugi sholat maghrib kok ping pindho. Jadi, orang rugi. Ternyata kok satunya dibuat kodok, satunya dijadikan kodok. Yang paling baik diterima, yang itu dibuat ganti sholat-sholat kemarin yang derajatnya di bawahnya. Sehingga para ulama itu ono sing amalane nganggur ngono, ndak punya hutang tapi nganggur ngono sembayang kodok. Ketika ditanya kenapa jenengan kok sholat kodok lagi,
barangkali sholat saya ini lebih baik daripada sholat saya kemarin-kemarin. Barangkali. Nah, niki rahasia-rahasia amalane para ulama-ulama. Jadi kan sholat puasa Senin Kamis niati kodok kan dadine wajib, tambah sip timbang sunnah mending wajib. Tapi aku ora diutang Ustaz. Itulah versimu ora diutang. Versimu ora diutang. Versine Gusti Allah. Ojo-ojo ana sing batal. Nggih. Pun. Itu wajib nggih, wajib menyegerakan. Sholatu fa'ita bi ghairi udrin, tanpa udur yajibu qada alal far wala yajuzu istighalu bin nawafil. Tidak boleh menyibukkan dengan sholat sunnah. Loh, berarti ini tetap sholat sunnah dilakoni ya melanggar aturan. Wong kowe sik duwe utang lho, kok iso dhuwitmu mbok nggo foya-foya. Cara Jawane ngono, cara Jawane ngono. Nggih, cara Jawane yo nggo bayar utangmu dhisik. Cara Jawane. Awakmu sik duwe utang wajib lho, salat wajib. Kok ke sibuk salat sunnah. Wala yajuzu, dan tidak boleh menyibukkan bin nawafil. Saat berarti salat Idul Fitri Idul Adha mboten usah Ustaz. Niku mboten menyibukkan niku. Nggih, kan kala-kala masih setahun sekali ndak apa-apa, sembayang ndak. Menyibukkan itu kayak qobliyah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah, qobliyah. Niku ndak usah wis, ndak usah. Nggih, fokus ngodhoki mawon. Wa ghairaha hatta tuqdo. Dan selain kesunahan sampai menyelesaikan hutangnya. Loh, sampai menyelesaikan hutangnya. Nah, nek sholat yang ditinggalkan biudrin sebab ketiduran, lupa, maka wajib kodok, tapi alat tarohi, boleh ditunda. Aku mau gak dhuwur, yo lali aku sak plengan. Lah wis fokus mek daging lali aku nek durung sembayang duhur. Iki ada asar, aku tak melok jamaah asar dhisik. Nggih. Kok mari sembayang asar ligek kodok duhur boleh karena udur, yaitu lupa. Ketiduran kau wesel mari etet-etet daging misal setengah telu ngenteni asar aku tak terus ibu yo kok gugah. Ternyata ibu yo lali digugah maghrib. Asare bab blas. Udur napa mboten? Udur. Kenapa udur? Tidur lupa niku udur. Sehingga nek ana bocah wong jam 2 ligek turu bengi. Tangi jam 7, jam 6. Udur napa mboten? Udur napa mboten? Jam 2 ligek tilem. Tangi jam 6. Oh ya ora udur saat salah sapa? Ningali. Jam 2 niki mergo apa? Jaga satpam ronda sampean. Ronda terus oh ya. Jam 2 ne mergo apa? Cangkruan. Ngopi. Ngegame. Tidak bisa dikatakan udur. Jadi ditimbang dulu. Ono sing sampai jam 2 ki mutolaah, maca kitab belajar, akhirnya keturun bablas. Udur napa mboten? Udur. Karena disibukkan dengan hal positif. Nggih. Tapi wonten timbangane sedaya nggih. Pun. Nah, nek udur kodoknya boleh tarohi. Misal kono wong nunggoni keluargane sing sakit, nunggoni akhirnya gak turu, nunggoni ngene sampai jam 2 keturun, terus istirahat bablas jam 7 tangi-tangi, lu mergawe sholat dulu apa mergawe dulu? Boleh sholat dulu, boleh mergawe dulu, nanti kodoke pas dhuwur. Kenapa? Karena meninggalkannya biudrin, karena dengan udur. Nunggoni wong loro niku udur. Nunggoni ana bapake ana iku nek loro ditunggoni jam 2 lagi digenteni. Wis ki ngantuk tak genteni ya aku tak turu ya. Turu dilalai gak digugah mergo saake. Bablas jam 7 tangi gopoh budal mergawe. Kodok apa budal kerja? Budal kerja ndak apa-apa. Kodoknya nanti duhur.
soli fardhu subuhi kodoan tidak apa-apa di kantor karena udur, wajib kodok, cuman tidak harus segera. Oh, nonton pertanyaan. Niki penting, tapi kadang hal remeh seperti ini kita menyepelekan. Di sini katakan yundabu tartibu fi qodoi bi udrin, sunnah urut jika meninggalkannya karena udur. Keturun mau, loh digugah maghrib Pak, lali rata gugah awakmu. Duh aku durung asar, wis adzan maghrib sik utawa asar sik. Jawabannya terserah, boleh maghrib sik, boleh asar dhisik. Karena udur tidak harus segera. Nek pertanyaannya sing apik sing endi? Urut asar dhisik nembe maghrib. Sehingga dikatakan yundabu, disunahkan, tartib, urut, fi qodoi, di dalam mengkodoi salat yang ditinggalkan bi udrin karena udur, sunnah. Afdol sing sae urut. Nah, berarti asar dhisik nembe maghrib. Kok seandainya maghrib dhisik nembe asar nggih mboten napa dosa mboten. Tapi kalau itu bila udrin, tanpa udur, wajib hukumnya urut. Nggih. Monggo wonten pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Contohnya dalam perjalanan pada umumnya saya sendiri. Nggih. Pada saya sendiri. Dalam perjalanan dari Surabaya kira-kira mendekati maghrib. Mendekati maghrib jam 5 dari Surabaya. Ya, enggak, maksudnya asar. Kita duhur sudah enggak sholat. Kita sudah sampai di rumah, sudah mepet jam 5. Apakah saya kodok dulu duhurnya atau asarnya? Langsung. Soalnya tadi Pak Ustadz lebih dahulu kan harus kodoknya, itu utang. Iya kan? Kodok berarti dulu. Berarti duhurnya belum sholat. Dia di Surabaya belum sholat. Ya, dia dalam perjalanan kita duhur. Oh nanti sampai di rumah aja. Tapi ternyata jamnya mepet. Betul. Jam 5 sampai rumah. Kalau kita kodok nanti asarnya hilang. Terima satu. Yang kedua masalah udur. Tadi Pak Ustadz bilang seperti dia penerima tamu. Dia hiasnya pasti habis subuh. Kan habis subuh. Penerima tamu itu ngerias itu pasti ninggalkan duhurnya, itu dianggap udur. Contohnya sekarang karnaval sebelum duhur itu sudah maca. Kadangkala dia meninggalkan seperti duhur, asar, maghrib. Apa termasuk udur apa enggak? Menurut pendapat Ustaz. Nah, terus yang ketiga ini di luar konteks. Soalnya saya dengar seperti berita jamaah haji itu sampai 100 lebih yang meninggal di tanah suci. Apa itu termasuk haji mabrur atau tidak? Terima kasih Dad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama perjalanan dia belum sholat duhur. Kemudian perjalanan. Ketika dia tahu, oh gak ngatasi, harusnya dia duhur dulu. Nah, itu berarti jelas salah toh? Berarti dia jelas salah karena berarti tanpa udur berarti dia. Tanpa udur karena gak ngatasi. Kok ternyata dia ini gak gelem duhur. Dia merkira oh iki mesti nek tutuk kono kok dhuwure gak ngatasi. Dia ini gak duhur sih. Berarti memang sengaja dia. Berarti itu masuk kategori tanpa udur. Tapi kalau orang ndak tahu, aku gak ngerti jarak itu ban atau iki mesti gak ngatasi, mereka dikabari mancet misalnya. Jadi dia sudah tahu kalau ndak bakalan ngatasi. Maka kalau ngatasi walhasil duhurnya nggih. Kalau dia mengatakan kok tutuk kono, aku sholat ngatasi. Ya wes, kok tak sholat kono wae. Dia akhirnya ndak sholat. Di sini ndak sholat. Berarti dia di sini kok ternyata meleset. Tutuk konone iku mancet misalnya. Mancet berarti ini udur. Kalau dia tahu gak ngatasi, aku tutuk kono gak ngatasi, dan dia maksa gak sembahyang duhur. Oh gak ngatasi iki, tapi dia tetap gak gelem sembahyang duhur, wes tetap budal, maka dia masuk kategori tanpa udur.
Nah, tinggal masukkan saja. Kalau misalnya kategori udur misalnya perkiraanku jam 4 tutup, ternyata jam 5 macet. Nah, berarti kan udur. Nah, udur monggo jenengan sholat asar dulu baru duhur, enggak masalah karena udur. Tapi kalau kategorinya adalah tanpa udur, wah gak ngatas, dia ngerti ini gak bakalan ngatasi, sengaja meninggalkan duhur, gak ngatasi iki, tutup kono maghrib. Ternyata sebelum maghrib wis tutup. Duh wis tutup iki, maka sholat duhur dulu atau asar duhur? Wajib duhur dulu. Kenapa? Karena duhur tadi ditinggalkannya tanpa udur. Jadi kuncinya di duhurnya ini. Tapi kalau duhurnya udur, masih dari Jakarta naik sepur atau neng di ya sudah, berarti kan udur. Kalau udur kan tidak masalah, diakhirkan asar dulu baru duhurnya tidak masalah. Bahkan habis maghrib pun tidak masalah. Udur kok tak sembayangi marisa wae, nggak masalah kalau udur. Tapi kalau tanpa udur wajib didahulukan walaupun asarnya rodok nabrak. Rodok loh nggih. Rodok itu maksudnya salamnya di waktu maghrib. Tapi kalau yakin iki nek aku duhur, waktune cuma tersisa satu pilihane. Duhur atau asar. Iki nek aku sholat duhur kok asare jelas metu. Nek aku sholat asar asare di waktunya, duhure kok ning maghrib, maka sholat asar. Nek waktunya memang bener-bener hanya cukup untuk satu sholat. Nggih, di situ pun disunahkan gak usah maca, gak usah nglakoni sing sunah-sunah. Waladhdallin amin, Allahu akbar, subhanallah, sampai alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah. Jadi bi khafif mungkin. Seringan, bukan cepet nggih. Seringan saya muni secepat mungkin kok. Allahu akbar ngene kok. Seringan mungkin. Maksudnya subhanallah iso ngukur lah nggih. Sing wajib tok mawon. Nggih wajibe kan tumakninah. Niku nggih. Mugi-mugi paham. Mudah-mudahan paham. Diukur intinya wis ngeten mawon, nek bingung wis dianggap tanpa udur wis. Jadi kita segerakan. Nek bingung ki udur gak, anggap baik gak udur. Berarti kita akan menyegerakan. Kalau kita menganggap itu tanpa udur, ternyata itu udur, alhamdulillah. Kalau kebalikannya kita menganggap itu udur, ternyata aslinya tidak udur, berarti dosa gini. Ngoten mawon nek angel ya anggepen mawon niku tanpa udur, sehingga kita harus menyegerakan. Kalau bingung, nggih. Pertanyaan niku terkait napa niki terkait karnaval. Kadang-kadang dalam perjalanan ya itu diperkirakan saya harus maghrib. Nggih. Saya asar atau dikodok dulu atau duhur ya. Nanti kalau diteruskan perjalanan kita asar ndak ada, apa dia perlu dikodok dulu? Ini asar. Naik kendaraan, kalau naik ya, mobil bawa mobil sendiri. Oh, kalau bawa mobil tidak ada pembahasan. Kalau bawa mobil tidak ada pembahasan, ya berhenti dia, berhenti. Nggih, karena bisa berhenti. Kadang-kadang supir gini, kalau mendak bawa itu, ya nanti sekali maghrib, sekarang duhurnya dikodok, itu boleh ndak? Oke, berarti kalah jabatan. Loh enggak, masalahnya pada umumnya kalau kita nyarter, kalau bawa sendiri enggak apa-apa. Oke. Terus Pak nanti dikodok sekali asarnya, kita waktu itu duhur bersama-sama. Kalau kita sok meko maghrib, asarnya itu kan jelas enggak bisa dilaksanakan. Intinya satu berarti. Intinya mobil itu enggak bisa berhenti sewaktu-waktu gitu toh. Ya enggak bisa. Soalnya berarti ya muslim supirnya non muslim itu enggak mikir. Siap. Walhasil berarti podo hukumnya kayak bis, sama tadi. Sehingga jamak, kalau memang bisa jamak, kalau enggak bisa dijamak ya lakukan sholat tadi. Berarti duhurnya dilihat ini tanpa udur atau udur. Kuncinya di duhurnya, kuncinya di sholat sebelumnya. Kalau duhurnya perjalanan saat udur gak iso mandek, udur berarti. Kalau udur berarti saya gini asarnya perlu dikodok benda, dia duhur. Soalnya kalau enggak dikodok kan hilang, langsung maghrib sampai di tempat. Iya, ya kodok. Dikodok dulu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Nah, contohnya sekarang lagi masalah kodok itu mepet jam 5. Setelah dapat 3 rakaat,
adzan. Apa kira kita dilaksanakan? Maghrib, adzan maghrib. Apa kita dilaksanakan sampai asar selesai? Tidak apa-apa langsutan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak haram. Tidak. Diteruskan. Ya. Oh, selesaikan dulu asarnya ya. Oke. Oh, jadi itu namanya nabrak. Nabrak itu berarti kan ada 3 keadaan. Ada sebagian masuk di waktu selanjutnya, ada yang dosa iku nek rakaat pertama masih ada di rakaat pertama nabrak waktu setelahnya. Duduh, jam berapa lagi? Aku durung maghriban. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar ruku adzan maghrib. Nah ini berarti dia rakaat pertama belum selesai sudah nabrak. Ini yang dosa. Tapi kalau dia sudah keluar dari rakaat pertama, di rakaat kedua kok adzan, rakaat ketiga adzan sholat selanjutnya, maka tidak apa-apa. Itu namanya nabrak. Nek tadi awal gak cukup itu jenenge. Nek iki jenenge nabrak. Nabrak tidak apa. Dosa. Ya namanya dosa itu wis urusane Gusti Allah ngono nek masalah dosa-dosane kan karena harus melihat kok iso sampai ngene iku piye. Iso dadi wudune nyuwante-nyantai mbek omong-omong misalnya tidak menyegerakan. Banyak nih masalah dosa iku kok iki dawa nggih. Nomor kali. Tapi kalau secara umum tidak dosa. Nomor kali karnaval. Nah, saya kan sudah bilang tadi, karnaval itu bukan udzur. Kenapa? Karena sifatnya hanya euforia, tidak ada nilai kesunahan, nilai ibadahnya tidak ada. Kalau nikah kan ikramud dhaif, memuliakan tamu, dan ini nikah. Kemudian banyak walimatul urus kan sunnah, resepsi pernikahan itu kan juga sunnah. Tapi kalau resepsi karnaval itu tidak sunnah, sehingga disebut sebenarnya gampang, aslinya iso, cuman ruwet. Nomor urutnya piro? Nomor urut pertama berarti jamak takhir. Nomor urut 40 mbek nomor urut pertama iku riase padha masalahe. Dikon ngumpule padha. Iku masalah. Kudune nomor urutnya piro? 40. Ya engko sembayang dhisik nek gek rias-riase gak sak nemen-nemen misale. Tapi ora, panitia jam 11 harus kumpul di alun-alun. Mbok urut 1, mbok urut 40 kon ngumpul bareng. Sing 40 iki kelop. Ya jadi sebenarnya iso disiasati, cuman ya karena ini saja ya budaya yang perlu diluruskan ngono. Ya piye jembol lah. Tapi ya piye maneh kan gak budal karnaval di omenge Ustaz. Ya karnavale bengi ae. Mari isak. Bon. Itu nggih. Sehingga bingung saya kadang atau gak sama cak teman-teman lah, nggih. Kadang saya melihat cah cilik-cilik di lonteng-lonteng ku sake wajahe rusak. Iku sedinggo kan bahannya bahan biasa, bukan kosmetik bagus, sake wajahe kulo bare. Niku nggih, itu yang kedua terkait karnaval. Ya hukumnya saya sampaikan apa adanya. Dan yang ketiga di luar topik tadi terkait apa haji yang meninggal 100 mabrur itu gini. Kalau sudah meninggal kita tidak tahu alamatnya. Tapi kalau masih hidup itu tahu alamatnya. Dia setelah haji itu tambah baik, tambah ibadahnya, perubahan sikapnya nampak. Itu terus ada kerinduan selalu pengen ke sana. Meskipun dohire tapi kangen, jadi ada kerinduan yang luar biasa ke tempat sana. Satu, tidak menceritakan kejelekan Mekah Madinah. Jadi eleke ning kono jenenge wong haji sak penak-penak haji ki mesti ana sorone. Sehingga saran saya ketika saya ambil umroh pulang itu satu pesan saya, pasti jenengan punya cerita baik dan cerita jelek. Jangan diceritakan yang jeleknya. Takutnya menghalangi kemabruran. 2, jeneng mesti ana nggih. Terus ada kerinduan. Meskipun jenengan berat melakoni haji atau umroh terakhir, tetap harus ada kerinduan di sana. Gak oleh kapok gak ada umroh mana misalnya. Iki wis alamat gak mungkin mabrur, gak mungkin. Kemudian napa niki ada perubahan sikap baik dia. Iku kelihatan nek hidup. Tapi kalau mati ya gak ngerti, mabrur ora ya wis mabrur meninggal. Masalah bukan itu. Pertanyaannya sebenarnya bukan itu. Ada orang haji Ustaz. Dia belum haji, meninggal sebelum fi'il haji. Meninggal sebelum 10 Dzulhijjah. Dia sebelum melakukan atau Arafah, Mina, belum melakukan itu dia meninggal. Ini bele memang belum bisa ya? Atau dorong ya guys. Kenapa? Dia belum melakukan haji, meninggal.
Kan banyak dari 100 orang itu, ratusan itu yang meninggal sebelum Arafah, Mina, Musdalifah, ini kan banyak. Ini gimana Ustaz? Nah, ini gimana? Apakah dihitung haji atau enggak? Oke. Kalau secara syariat belum, secara syariat. Wong dia belum di Arafah kok, belum di Mina, belum. Tapi secara Maha Rahman Rahimnya Allah, insya Allah sudah dihitung. Sudahlah tuh ke kono. Orang yang meninggal di sana, saya katakan itu pilihan. Kalau memang ternyata dia orang baik, maka memang di sana tempat dia. Kok ternyata ono wong welek gak tau sembayang ngene-ngene dilalai umroh atau haji, meninggal di sana. Meninggal di sana. Orang Mekah sendiri itu banyak sing gak apik bareng ono. Jangan dipikir kok Mekah terus wonge apik kabeh ndak, di belahan bumi manapun mesti ono sing apik, ono sing elek. Lah, kalau ada orang tidak baik, orang fasik, orang ahli maksiat, orang yang ndak bener meninggal di Mekah Madinah, ketoke dikubur ning kono. Tapi jenazahnya ini dipindah. Karena kota suci tidak dikotori. Jadi meninggal ketoke dikubur ngono, itu jenazah dipindah. Jenazahnya dipindah. Siapa sepindah? Ya malaikat Gusti Allah itu banyak, sudah banyak. Maksudnya, tapi ya disebutkan dalam kitab karena tidak bisa. Karena tanah haram itu la yuqbal, tidak menerima jenazahnya orang ahli maksiat, tidak menerima jenazahnya orang fasik. Tapi kita tidak boleh suudon. Ada orang meninggal di sana, kita harus nudon saja, ya Allah wong apik cah meninggal ning kono. Gak leh meninggal ning kono apa? Uripe dhisik nemen koyo ngono paling dipindah jenazah. Loh, ojo jangan begitu. Kita harus nudon saja. Meninggal di sana itu adalah meninggal positif. Ya, masalah iku wong fasik gak urusane Gusti Allah, dipindah gak urusane Gusti Allah. Tapi sudah tanah haram ini la yuqbal, tidak menerima jenazah ahli. Dajjal aja ndak bisa masuk kok. Dajjal ndak bisa masuk. Gak iso. Ndak bisa masuk sana nggih. Nah, wis bel. Jadi Masya Allah, kadang iri orang meninggal di sana. Ya paling gak iso, gak ngerti kuburane ngono ae. Alamat gak ngerti kuburane, meninggal di sana ya wis, gak ngerti dikubur ndi. Kan ya ndak apa-apa, nanti bisa ketemu, ndak masalah bisa ketemu. Tapi ya sakake cah budal wong loro balik wong siji nggawa koper tok. Jadi kadang elom sehingga haji itu sebenarnya nangisnya itu ya perpisahan. Balik alhamdulillah, gak balik ya wis. Ketika kita melepas haji gitu, itu sebenarnya nangisnya wong dhisik ya. Saya tidak tahu kalau orang sekarang. Dhisik itu saya tanya abah saya ketika kecil, saya kecil tanya, "Bah, kok do nangis wong haji?" "Iya, Cuk, ngene iki durung karuan balik." Ana sing balik, ana sing ora. Sehingga nangis itu iya nih saya muga-muga saya ketemu ngono. Dhisik, saiki ora. Saiki nangise mbok mergo apa? Misalnya dulu ketika saya kecil kan penasaran, kok do nangis-nangis wong haji, saya tanya. Ngene iki durung karuan balik, Cuk. Artinya wis diikhlasno kabeh. Wis ninggalno keluarga, nek meninggal ning kono ya wis kuburane ning kono, wis diikhlasno, nek balik ya alhamdulillah, gak balik ya alhamdulillah. Nangis sih orang mergo susah, tapi mergo bejane cah meninggal di sana asline nggih pun itu nggih pun mboten usah niki sing penting aja wedi pokoke sing budal haji umrah meninggal di sana. Kadang kaya nambah saya sinten almarhum Pak Solihin, kadang saya juga Masya Allah pulang dari umrah lah indah ngono maksudnya apa ya yo isek resik mulai teka umrah terus di makam orang Indonesia. Jadi maksudnya kan pulang dari isek resik maksudnya masih 40 hari kan isek iki yo lah kok maksudnya kok enak tenan ya. Maksudnya jadi kuburannya tetap di Indonesia tapi apa jenenge wis diresiki isik ning kono wis. Oke, mudah-mudahan niki nggih, mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Oke, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku astaudiuka menitipkan kepadamu ma'alam tanihi apa yang aku pelajari. Fardudu ilayya, kembalikan kepadaku indah hajati ilahi ketika aku membutuhkannya. Wala tunsinihi, dan jangan jadikan lupa ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil wali walidayya walil mu'minina amin wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.